이러는 거야. 그래서 내가 뭔데 이랬어. 그랬더니 언니 저는 언니를 이제 자주 만날 것 같거든요. 그래서 이제 더치페이예요. 이 마음은 알겠지만 나도 헬이다. 하루에 한 개도 안 뜨는데. Skandal kencan Han So-hee dan Ryo Jeon-yeol begitu menarik perhatian publik, bahkan seperti drama Korea. Berikut visual replay 2024. Jang Keong memberikan dukungan pada Yeri, sedangkan Song Hye Kyo memberikan dukungan pada Han So-hee. Dan lawan main Jang Keong, Jeon Woo-hee, menjadi lawan main Ryo Jeon-yeol di drama The Ed Show dan akan beradu akting dengan Song Joong-ki di drama Mayut. Menariknya, So-hee yang diperankan oleh Cho Ji-soo merupakan salah satu anggota klub pemandu sorak, Millennium Girls, bersama dengan Lee Yeri dan Park Se-wan. Akhirnya, pada 5 Agustus, pemutaran pers untuk film Victory, Yeri tidak bisa menahan emosinya. Selama konferensi pers, tiba-tiba menitikkan air mata saat mendengarkan ulasan dan pertanyaan jurnalis tentang Victory. Setelah hening sejenak, dia menjelaskan, sepertinya Anda benar-benar memahami apa yang ingin kami ungkapkan, mengungkap alasan di balik air matanya. Mengenai chemistry-nya dengan Lee Jung-ha, dia berkata, ketika saya melihat Jung-ha, saya berpikir di mana mereka menemukan seseorang dengan energi yang begitu sehat. Dia sangat cocok untuk karakter tersebut, dan saya sangat berterima kasih. Kisah asmara Han So-hee dan Ryo Jeon-yeol memang telah kandas. Tetapi salah satu postingan Han So-hee dan Ryo Jeon-yeol seperti masih saling terkait. 26 Juli 2024, Ryo Jeon-yeol memposting foto dengan keterangan kurang lebih yang artinya, sekarang setelah akhir pekan yang akan datang berakhir, saya harus menantikan yang berikutnya. Jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan, jadi kita akan bertemu lagi. Sedangkan Han So-hee, panasnya, kemudian Ryo Jeon-yeol ini seperti hari yang sempurna, yang sepertinya mengutip dari lagu Perfect Day karya Lou Reed. Saat pertama kali didengarkan, lagu tersebut tampak seperti cerita sederhana tentang menghargai waktu yang dihabiskan bersama orang yang dicintai. 하와이를 되게 좋아하는 이유는 계속 고민하는 여러 가지 것들이 하와이에 오면은 생각이 돌아더라고요. 그냥 온전히 제 기분을 느끼면서 쉴 수 있어서 그래서 되게 제가 좋아하는 여행지인 것 같아요. 싫어하는 게 저도 싫으니까 번호를 남자번호를 다 지웠어요. 남자한테 좋아하면 너 다 올인하는 스타일이구나. 네, 완전 올인. 진짜 올인하는 스타일. 완전 올인. 그 수많은 뭐 고경표 씨도 있었고 그래. 안지용 씨도 있었고 뭐 가까이 성원 씨도 계신데 뭐라 하나요? 왜 유진열 씨에게 이렇게 메시지를 보냈을까 하는 또 그런 생각이 드네요. 잘 가르쳐줬어요. 아 그렇습니까? 네. 전에 현장에서 물어가기 실패한 거야. 그냥 현장에서 맞출 때도 많이 가르쳐줬어요. 오시게 되셨는지요? 네, 저는 유진열 씨 초대로 배웠습니다. 네. 네, 맞아요. 어떻게 알았어요? Sementara itu, Yeri sudah putus dengan Jeon-yeol sejak November 2023 lalu. Setelah putus, mereka masih menjadi sorotan netizen, yang berawal dari pengakuan turis Jepang di Hawaii pada 15 Maret 2024. Turis Jepang tersebut melihat Ryo Jeon-yeol sedang asik bersama Han So-hee di kursi pinggir kolam renang hotel setempat. Padahal, selama berpacaran, Yeri dan Jeon-yeol tidak pernah pergi ke sana, mengingat bahwa Hawaii adalah tempat favorit Yeri. Kemudian Yeri membuat instastory ini lucu, diduga menyindir Jeon-yeol, dan membuat Han So-hee membalas dengan memposting foto seekor anjing yang memegang pisau dan menulis jelaskan situasi ini. Han So-hee terus jadi pembincangan karena sikap dan responnya yang selalu membuat dirinya dikritik. Mereka diduga memiliki hubungan yang tumpang tindih atau cinta transit. Transit love sendiri merupakan istilah percintaan yang cukup populer di Korea Selatan. Dengan kata Hanseng atau Hanseong-yeone, transit love juga merupakan judul lain dari sebuah variety show dating Korea Selatan. Han So-hee mengatakan kalau dia tidak suka hubungannya disebut transit love. Dalam transit love, orang tersebut sudah mengakhiri hubungannya sebelum memulai hubungan baru. Namun tetap saja ini dinilai sebagai sebuah red flag, sebab orang tersebut tetap menyakiti perasaan pacarnya dan memilih untuk berpisah demi orang lain. Dari skandal tersebut muncul dua teori, yaitu teori versi D dan teori versi netizen.
Menurut pengakuan Di, Han So-hee dan Ryu Jun-yeol tidak menunjukkan gestur romantis sama sekali. Han So-hee melihat ponselnya terus, sedangkan Ryu Jun-yeol hanya makan tanpa mengobrol. Gestur pada foto kencan Han So-hee dan Ryu Jun-yeol justru mendapat sorotan dari netizen. Menurut netizen, berdasarkan foto-foto yang diunggah dalam kualitas tinggi tersebut, Han So-hee terlihat dalam ekspresi cemas dan terus memegang ponselnya. Sementara pacarnya, Ryu Jun-yeol, hanya melihatnya dengan santai. Karena hal tersebut, netizen menganggapnya bahwa seperti foto konsep. Mengedit layar handphone Han So-hee menghapus foto Ryu Jun-yeol yang terlihat memiliki proporsi kurang bagus, serta foto cidukannya yang terlalu kualitas tinggi, sampai disebut seperti diambil oleh seorang fansite. Di forum diskusi Pennet, netizen menemukan bahwa Di terlihat pernah mengirimkan truk kopi untuk Han So-hee pada tahun 2021. Truk itu diduga dikirim oleh jurnalis LG, yaitu orang yang sama yang menulis artikel Han So-hee dan Ryu Jun-yeol di Hawaii. Netizen juga menemukan bahwa jurnalis tersebut beberapa kali menuliskan artikel pujian terhadap pemotretan foto Han So-hee. Netizen juga menemukan kalau Han So-hee sudah sejak lama ngefans sama Ryu Jun-yeol dan terlihat menyukai postingan Ryu Jun-yeol sejak tahun 2016. Di sisi lain, Ryu Jun-yeol dan Yeri mengonfirmasi hubungan mereka di tahun 2017. Pada awal tahun 2023 lalu, Ryu Jun-yeol sempat terlihat sebuah kampanye tentang krisis iklim. Dalam kampanye ini, Ryu Jun-yeol mendapatkan julukan sebagai Tuan Beruang Kutub. Dalam video kampanye yang dirilis juga memperlihatkan Ryu Jun-yeol dengan wajahnya yang bertuliskan "Aku adalah beruang kutub" dalam bahasa Korea. Hal ini kemudian dihubungkan oleh netizen dengan Han So-hee yang membeli boneka beruang kutub baru-baru ini. Tidak berhenti di situ, dalam salah satu postingan Han So-hee saat merayakan ulang tahunnya November 2023 lalu, juga menyelipkan sebuah foto dalam pameran karya seni hasil pemotretan dari Ryu Jun-yeol. Di sisi lain, November lalu muncul artikel yang menyebut Yeri dan Ryu Jun-yeol mengakhiri hubungannya 8 tahun mereka. Netizen bahkan menduga jika hubungan mereka sudah sangat dekat karena Han So-hee telah memperkenalkan adik perempuannya. Setelah Ryu Jun-yeol dan Han So-hee kembali ke Korea Selatan secara terpisah, 19 Maret 2024, Ryu Jun-yeol menghadiri acara Ralph Lauren Spring 2024 Presentation. Secara kebetulan, Ryu Jun-yeol juga mengenakan pakaian merek ini dari atas hingga bawah dalam foto yang diambil bersama pacarnya Han So-hee di Hawaii. Beberapa hari yang lalu, Han So-hee telah membuat heboh media dengan unggahan klarifikasi yang mencoba membersihkan namanya secara mandiri di depan publik, namun justru membuatnya semakin mendapat kritikan. Cara dia berkomunikasi dengan publik kurang tepat. Bahkan agensinya juga sering diskomunikasi dengan Han So-hee. Agensi Han So-hee meminta agensi Ryu Jun-yeol untuk merilis tanggal pasti putusnya aktor tersebut dengan Yeri. Namun agensi Ryu Jun-yeol menolak. Sebaliknya, pihak agensi merilis pernyataan yang mengatakan bahwa Ryu Jun-yeol tidak meninggalkan Yeri demi Han So-hee. Han So-hee dan Ryu Jun-yeol telah resmi putus 30 Maret 2024. Di sisi lain, Yeri meminta maaf bila tindakannya merugikan orang lain karena mengunggah sebuah pemandangan di media sosialnya dengan tulisan "Ini lucu" atau menarik. November lalu muncul artikel yang menyebut mereka mengakhiri hubungan 8 tahun mereka. Pernyataan Yeri itu mematahkan kabar yang selama ini menyebutkan mereka berpacaran selama 7 tahun. Prosesnya bukanlah keputusan yang diambil dalam waktu singkat, dan bahkan tepat setelah berita putusnya kami dipublikasikan. Kami berdiskusi tentang keinginan untuk berbicara lebih banyak. Tapi kami belum pernah melakukan kontak atau pertemuan apapun sejak percakapan itu. Dan setelah membaca artikel baru 4 bulan kemudian, sepertinya perasaan saya diterima sebagai Yeri, bukan aktris Yeri. Saya minta maaf sekali lagi karena menyebabkan kerugian karena emosi saat ini. Alasan aku tidak bisa memberitahumu alasan kelakuanku selama beberapa hari terakhir adalah karena percakapan kami terlalu pribadi. Jadi kupikir itu justru akan menambah kelelahanku. Saya juga minta maaf jika ini membingungkan siapapun. Setelah kontroversi tersebut, pihak Ryu Jun-yeol dan Han So-hee batal membintangi proyek Delusion.
Drama tersebut ditawarkan kepada Kim Seon-ho dan kembali lagi pada Suzy. Delusion awalnya ditawarkan kepada Suzy tetapi sempat ditolak karena jadwal yang bentrok. Pada tanggal 20 Maret, merek soju Lotte Jung Chorom mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan kemitraan mereka dengan Han So-hee. Dan kini telah digantikan oleh Kim Ji-won yang tengah sukses membintangi drama Queen of Tears. Di sisi lain, Han So-hee menjadi model tersingkat untuk Jung Chorom dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan NHK Bank juga akan menghentikan kemitraannya dengan Han So-hee. Platform penjualan mobil bekas Haydeler bahkan sampai menutup bagian komentar pada iklan YouTube yang menampilkan Han So-hee karena komentar jahat terhadapnya. Kini kedua kalinya proyek Han So-hee digantikan Suzy. Suzy tampil memukau untuk iklan baru Haydeler. Tidak hanya itu, Yeri mengambil keputusan untuk keluar setelah agensinya dibeli oleh perusahaan mantan pacarnya, Ryo Jong-yeol. Sekarang Yeri telah melakukan kontrak baru dengan agensi Sublime Artist. Ryo Jong-yeol akhirnya membahas soal kontroversi soal hubungan asmaranya. Tentunya hal itu berkaitan dengan Yeri dan Han So-hee. Daripada mencoba untuk memperbaiki informasi yang salah tentang kehidupan pribadi saya yang diposting ke media sosial, saya merasa lebih baik untuk tetap diam dan menerima kritik, kata Ryo Jong-yeol saat hadir di konferensi pers serial Netflix The 8 Show pada 10 Mei. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk merefleksikan diri dan saat tersulit sejak debut saya. Karena ini adalah masalah pribadi, saya pikir akan ada suatu saat saya bisa memberikan wawancara dalam suasana pribadi, ucap Ryo Jong-yeol. Sedangkan Yeri pada 18 Juni menanggapi pertanyaan wartawan tentang bagaimana apakah ada yang ingin dia sampaikan terkait isu transit love yang melibatkan dia, Ryo Jong-yeol dan Han So-hee. 네, 즐겁게 촬영했고요. 사실 뭐 어떠한 코멘트를 제가 말씀드리기에는 제가 네 딱히 네 코멘트를 드릴 말씀 없는 것 같아요. 네. 그리고 지금 오늘은 또 네. 미스터리 시사단으로 함께 했기 때문에 네 미스터리 서단 오늘 오픈 많이 관심 가져주시면 좋겠습니다. 네. 그 당시에 이제 제 의지와는 상관없이 이렇게 좀 SNS에 여러 가지 글들이 올라오면서 그거에 대해서 제가 하나하나 일일이 답변드리기보다는 좀 침묵하고 그로 인해서 생기는 비판을 감당하는 게 좀 최선이라고 생각을 했습니다. 또 이제 마스터즈 다녀오면서 그와 관련된 이야기는 다녀오고 나서 이제 그 비판적인 여론을 좀 제가 잘 읽어보았고요. 그로 인해서 좀 제가 스스로를 좀 돌아보는 계기가 됐고 데뷔를 참 정말 고민이 많은 시기인 것 같습니다. 아무래도 좀 개인적인 일이다 보니까 이 개인적으로 제가 이야기를 나눌 수 있는 자리에서 또 다시 이야기할 수 있지 않을까 그런 생각을 하면서 에이트쇼 이야기로 좀 마무리하면 어떨까 그렇게 생각을 합니다. Kehadiran Yoona dan Han So-hee di Festival Film Cannes 2024 mengisahkan banyak cerita. Salah satunya sikap Yoona dan Han So-hee yang tidak saling menyapa saat bertemu di red carpet menjadi sorotan publik. Beragam spekulasi bermunculan. Sebagian netizen menduga karena Yoona memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Yeri. Sedangkan sebagian netizen lain berasumsi jika Yoona dan Han So-hee tidak bertegur sapa karena penjagaan yang begitu ketat. Sebagian netizen lainnya juga menduga jika hubungan Yoona dan Han So-hee memang tidak dekat karena tidak pernah bekerja sama dalam proyek apapun. Kejadian tersebut mengingatkan kembali pada kejadian Han So-hee menarik Kim Seon-ho ketika Park Min-young menawarkan tempat duduk pada Kim Seon-ho dan Han So-hee. Sebelumnya, Park Min-young sambil malu-malu menyapa Kim Seon-ho, kemudian melihat Han So-hee. Namun Han So-hee justru memalingkan wajahnya dan pura-pura tidak tahu kenapa Han So-hee dan Park Min-young tidak saling sapa. Apakah mereka tidak saling kenal? Setelah itu, Han So-hee seperti mencari cara untuk membujuk Seon-ho agar mengikuti dia pindah ke tempat lain. Min-young langsung menawarkan tempat duduk, dan kemudian Han So-hee dengan cepat menarik tangan Seon-ho untuk menjauhi Park Min-young. Ketika ditarik Han So-hee, Seon-ho terkejut dan seperti mengatakan sesuatu kepada Min-young. Setelah itu, Han So-hee terlihat bahagia tanpa gangguan Min-young.
Selanjutnya, ketika petugas keamanan Festival Film Cannes 2024 terlihat dalam berbagai konfrontasi sepanjang acara berlangsung. Petugas perempuan yang sama juga sempat bentrok dengan penyanyi Kelly Rowland dan artis Marcial Taveras, berbeda dengan Yona yang terlihat tenang dan tersenyum menghadapi aksi diskriminasi itu. Sedangkan Taveras bahkan terlibat pertengkaran fisik dengan petugas perempuan tersebut. Tidak hanya itu, model Ukraina Sawa Pontiska mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari petugas keamanan Cannes Film Festival 2024. Dia pun berencana menuntut pihak penyelenggara Cannes terkait insiden tersebut. Passive aggression or oppression? Oh, passive aggression, oppression. Passive aggression or oppression. Thank you, Kelly. We love you. Thank you, Jonah. You're such a lady.